Halo teman-teman podcast Pojokdians, di kesempatan kali ini podcast kita akan memberikan sudut pandang baru bagi kalian semua. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat relevan bagi kita mahasiswa, yaitu magang versus organisasi. Mana sih yang lebih penting? Untuk kalian yang semester 4, 5, atau 6, pasti kalian bertanya-tanya lebih penting organisasi untuk mengasah soft skill atau magang yang memberikan pengalaman kerja yang nyata. Nah, di kesempatan kali ini juga kita kedatangan dua narasumber keren yang sangat kompeten di bidangnya. Langsung saja kami persilakan untuk kalian untuk memperkenalkan diri. Baik, aku duluan ya. Perkenalkan, aku Devita Raihana, biasa dipanggil Devita atau Hana, dari Prodi Ilmu Perpustakaan Angkatan 2021. Halo, kenalin nama aku Hendry Vanis Christiansan, aku biasa dipanggil Henry, aku dari Administrasi Publik Angkatan 2022. Oke, baik, makasih. Kita langsung saja masuk ke diskusi. Apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari organisasi maupun magang? Nah, dan mana yang lebih cocok untuk kalian? Yuk kita langsung bahas bareng-bareng. Nah, sebelum masuk ke diskursus yang lebih jauh, mungkin dari kalian, dari masing-masing magang ataupun organisasi bisa menjelaskan pengalaman dan apa sih tupoksi dari kegiatan kalian? Oke, kalau mungkin dari aku mungkin nggak sebanyak itu, tapi ada beberapa pengalaman aku berorganisasi seperti staf tetap di humanistik, habis itu menjadi staf ahli di Komisi 2 DPM via UB. Setelah itu sekarang aku sebagai Ketua Divisi di Percepatan Pengendalian Mutu Humanistik 2024. Dan tupoksinya mungkin aku sebagai Ketua Divisi ya pastinya memimpin divisi dan khususnya divisi aku bertugas untuk mengawasi dan juga menilai setiap capaian dan juga target dari departemen atau biro yang ada di humanistik serta capaian proker. Mungkin kalau dari aku untuk pengalaman magang, aku udah 2 kali magang di magang soft skill dan juga magang MSIB. Untuk magang soft skill sendiri kemarin waktu Januari sampai Februari itu di DPAD DIY, di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Yogyakarta, itu di bagian kearsipan. Jadi mengurus bagian arsipnya ataupun di bagian pengolahannya sampai layanannya juga. Kemudian untuk MSIB-nya sendiri kemarin di Jakarta di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai posisinya tuh asisten pustakawan yang dimana pekerjaannya di bidang layanan, kemudian di pengolahannya juga, dan promosi untuk perpustakaan DPR RI sendiri. Baik, terima kasih. Ini sangat-sangat relevan untuk topik bahasan kita ke depannya. Nah, mungkin karena kita udah bahas sedikit tentang awal apa itu organisasi dan magang, mungkin kalian juga udah memiliki gambaran terkait itu. Dan mungkin kita dapat langsung lanjut ke segmen selanjutnya agar kita dapat bahasan yang lebih jelas nih tentang organisasi dan magang tuh mana sih yang lebih penting. Oke, mungkin aku langsung tanya aja ya ke Henry. Henry, ini kan organisasi Henry cukup banyak ya untuk ukuran di semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5. Nah, gimana sih pandangan kamu terkait organisasi di kampus dan apa yang membuat kamu tuh aktif di organisasi? Oke, jadi pandangan aku untuk organisasi kampus, mungkin secara normatif organisasi kampus kan cuma sebuah organisasi atau lembaga yang punya legalitas di kampus gitu kan. Nah, kenapa aku bisa tertarik? Pertamanya aku tertarik itu karena programnya, program kerjanya. Aku melihat, wah ternyata ada sebuah program kerja yang cukup bagus nih. Dulu tuh aku ada namanya tuh Public Share Happiness punyanya humanistik. Aku merasa wah filosofinya sangat bagus. Mereka ingin share happiness karena mungkin aku berorganisasi itu dari SMP ya. Dari SMP aku udah OSIS dan juga pramuka, dan situ aku memang dibangun untuk membuat siswa-siswa itu bahagia dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS. Jadinya aku tertarik. Nah, tapi semakin lama dari cuman programnya, akhirnya aku lebih ingin memberikan suatu program tuh yang lebih megah lagi, lebih berdampak lagi, dan supaya memicu aku juga lebih berkembang secara manajerial gitu. Nah, itu yang membuat aku semakin tertarik di organisasi kampus gitu. Baik, dan dari pengalaman kamu kayaknya cukup linear ya dari SMP sampai sekarang. Dan bisa diceritain nggak pengalaman yang berharga dan gimana cara kamu nentuin hal-hal yang bisa dibilang linear gitu, searah di organisasi? Oke. Mungkin yang pertama waktu itu aku sebagai staf tetap, itu kan aku sebagai staf tetap edukasi mahasiswa di humanistik. Aku kenapa memilih hal tersebut dan menjalaninya karena aku merasa
ini bisa memicu aku untuk nalar kritis aku. Habis itu dari nalar kritis aku bakal dapat banyak keuntungan. Pertama dari substansial aku supaya selinier dengan jurusan aku yaitu administrasi publik. Juga aku punya substansial secara manajerial gitu, mempunyai kemampuan secara manajerial untuk memimpin gitu kan. Karena aku tuh merasa bahwa nanti di dunia kerja nanti, walaupun memang organisasi kampus itu tidak akan pernah bisa seprofesional dunia pekerjaan, cuman setidaknya aku bisa belajar sedikit-sedikit dari sini yang orientasinya itu profesionalitas. Walaupun di organisasi kampus itu kan pasti tetap aja basis mereka penopangnya adalah kekeluargaan gitu, dan itu yang membuat aku lebih tertarik lagi. Dan apalagi dulu tuh aku pernah menjadi ketua pelaksana juga di program kerja seminar nasional, dan di situ juga aku tentang inovasi kebijakan publik, dan di situ kita ngeundang duta besar ASEAN. Di situ aku makanya aku lebih semakin yakin kalau misalnya organisasi ini wah seru juga gitu. Ternyata aku mendapatkan sisi kekeluargaannya, aku mendapatkan sisi profesionalitasnya, aku mendapatkan banyak insight dari cara dinamikanya, dan aku bertemu-temu orang-orang hebat gitu di sini gitu sih. Jadi Andri ini sangat-sangat berkembang di organisasi. Yes. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan untuk Kak Devita. Bisa nggak dijelasin secara singkat aja program magang yang diikutin itu apa? Mungkin aku jelasin yang MSIB ya. Kalau MSIB kan punya program dari Kemendikbudristek, yaitu di bawah Kampus Merdeka juga, yaitu magang dan studi independen bersertifikat. Itu MSIB yang dimana bisa diikuti di seluruh mahasiswa yang di bawah naungan dari universitas yang Kemendikbud gitu. Itu sih kalau dari MSIB. Kenapa dari sekian banyak program magang, Kak Devita itu lebih milih program MSIB? Mungkin karena dari program MSIB sendiri itu lebih pendaftarannya itu jelas gitu loh dan terstruktur. Kemarin kan aku di batch 6 itu kayak dari website MSIB-nya pun udah jelas gitu loh, kayak di terstruktur, dan juga requirement-nya apa yang dibutuhkan itu jelas. Kemudian dari mitra-mitranya sendiri juga terpampang jelas gitu, kita banyak bisa pilihan mitranya kan. Untuk di setiap batch itu ada 22 lowongan untuk maksimalnya, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk mendaftar gitu. Kita juga bisa lihat kalau dari MSIB kan jelas dari kebutuhannya yang dibutuhkan apa, kemudian dari ininya mitranya tuh jelas gitu. Jadi kita bisa dapat informasi dari manapun gitu soal mitra itu gitu sih. Jadi aku mau nanya lebih jauh sih. Jadi kalau kamu nyari mitra itu, menurut kamu nyarinya lebih berpeluang atau yang udah daftar aja gitu? Kalau aku sih juga lihat peluang sih, kan aku juga di prodiku ilmu perusahaan, aku nyari yang memang agak linear sama jurusan aku, yang dimana mungkin arsip dan juga perpustakaan. Dan aku juga lihat lokasi yang emang dimana sih yang aku gampang mungkin beradaptasinya, dan juga yang emang nantinya butuh pengembangan akunya itu loh untuk ke depannya gimana. Jadi aku lihatnya di peluangnya soal waktu daftar itu adalah di lokasi dan juga di mitranya itu gimana gitu. Jadi magang ini kamu sangat memperhatikan tempatnya gitu. Iya, tempatnya juga dan pengalaman nantinya kamu dapetin. Nah, iya. Aku mau nanya untuk kalian berdua nih, dari organisasi dan magang, adakah hal yang bikin kalian tuh berkesan gitu, kayak wah gak nyesel nih kesini gitu? Kira-kira mungkin dari Henry dulu. Kalau dari aku adalah bertemu orang-orang yang benar-benar hebat sih. Mungkin kalau dibandingin profesionalitas kan mereka tidak punya sisi kedekatan gitu kan. Tapi kalau misalnya aku di organisasi tetap ada sisi kekeluargaannya, dimana ya aku jadi punya hubungan dengan mereka, dan mereka tuh banyak banget mengajarkan aku gitu. Dan itu yang paling berkesan, dimana aku tuh banyak diajarkan di organisasi gitu. Dari aku yang benar-benar nol banget, tapi aku dibangun sedikit-sedikit perlahan, dan itu menurut aku itu sangat berkesan sih. Oke, terima kasih. Jadi di organisasi ini juga sangat-sangat membangun mental dan relasi juga. Ya, betul. Baik, terima kasih, dan mungkin bisa dilanjutkan dari Kak Devita. Tadi soal berkesannya ya. Kalau di magang sih mungkin
Kurang lebih sama sih, kayak dapat relasi juga sama teman-teman. Kemarin kan waktu di DPR kan ketemunya sama seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, kebanyakan juga di universitas-universitas dari universitas lain. Jadi aku jadi dapat pengalaman dan ilmu tambahan gitu loh, gimana sih ilmu perpustakaan di universitas mereka gitu. Aku jadi dapat ilmu juga di mereka, kita saling sharing bareng-bareng. Kemudian juga ada mentornya juga kalau di MSIB, jadi ada mentorshipnya, kita diajarin langsung sebenarnya gimana sih ilmu perpustakaan itu di dunia kerja karir kita gitu sih. Jadi itu yang sangat-sangat berkesan. Iya, berkesannya. Jadi setelah kita bahas magang versus organisasi, ini mungkin gambaran yang cukup bagi kalian semua ya untuk mengetahui dari masing-masing magang dan organisasi ini kira-kira kedepannya gimana. Dan setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Kita akan bahas mengenai manfaat dan tantangan. Nah, kita mulai dari Henry lagi nih. Adakah kesulitan membagi waktu gitu ya? Kan kuliah nih, matkulnya banyak ya? Ya. Nah, itu kira-kira gimana nih kamu tetap aktif di organisasi? Oke. Kalau itu aku harus pakai memang skala prioritas sih. Di mana kalau misalnya aku kan selalu menempatkan pertama pasti studi lebih dari organisasi kan. Tapi ada beberapa konteks atau beberapa situasional yang mungkin berbeda, kayak mana yang lebih penting dan lebih urgent, mana yang lebih penting tapi mungkin tidak se-urgent itu, mana yang tidak penting dan cukup urgent, mana yang tidak penting dan tidak urgent. Jadi aku memilah di mana bagaimana aku memilah waktu itu seperti itu. Mana yang urgent dan penting itu akan aku dahulukan. Tapi tetap saja dari level mungkin studi lebih penting menurut aku, karena ya kita untuk kuliah kan untuk menyelesaikan studi, bukan untuk berorganisasi. Cuman itu cara aku untuk membangun workflow supaya time managementnya itu baik gitu. Baik, jadi Henry ini benar-benar pakai skala prioritas dan di sini tuh lebih mentingin kewajiban utama itu belajar ya. Ya, betul. Nah, dari situ benefitnya yang didapetin dari organisasi itu kira-kira apa, dan kira-kira benefit itu tuh bisa dipakai di skill kamu untuk dunia kerja nggak ya ke depannya? Oke. Mungkin ada ya, karena kalau di organisasi, karena kita basisnya bukan paid gitu kan, jadinya aku harus memutar otak bagaimana caranya kita mengeluarkan cost sedikit mungkin, tapi program kita tuh efektif, karena supaya relevan dengan mahasiswa. Itu yang mungkin benefit yang paling aku rasakan. Jadinya setiap langkah aku itu akan ada cost and benefitnya, cost and efektifnya gitu. Kalau misalnya aku berbuat ini, apakah akan efektif, apakah akan beneficial, dan itu akan berguna tentunya di dunia profesional nanti dalam aku mengambil keputusan. Dan menurut aku itu manfaat yang paling kerasa gitu, dimana pengambilan keputusan aku untuk nanti ke depannya itu lebih tertata dan lebih terstruktur, supaya nggak asal ambil pilih gitu. Oke, jadi di organisasi juga tetap nentuin pilihan mana yang benar-benar nanti kepake atau ini tuh nggak kepake gitu. Iya, betul. Oke, jadi cukup insightful banget ya dari segi organisasi. Mungkin selanjutnya kita akan bahas tantangan atau manfaat atau tantangan dari magang. Nah, aku mau nanya ke Devita nih. Kak Devita di sana ada kesulitan gitu nggak? Kesulitan beradaptasi atau kesulitan dalam hal lain gitu tentang di tempat magang? Mungkin kalau untuk tantangan sendiri kemarin karena magang juga dari teman-teman sebaya, jadi nggak terlalu, kalau beradaptasi itu nggak terlalu susah sih. Mungkin lebih ke environment-nya, kan mungkin kemarin magangnya di agak politik ya, jadi harus menyesuaikan juga di sana gimana lebih formal gitu. Dan dunia profesional kan agak sulit gitu loh untuk mencakup di sana, karena kan sebelumnya aku juga belum pernah di dunia profesional, jadi harus lebih banyak belajar gitu gimana sih caranya. Misalnya dalam waktu itu melayani pemustaka kan itu juga harus beda ya, karena yang pemustakanya sendiri pun dari dalam DPR gitu, dari misalnya dari orang-orang badan ahlinya, tenaga ahli ataupun dewan kan biasanya ke situ, jadi harus lebih profesional gitu, mungkin belajar lebih. Itu yang agak menjadi sedikit tantangan gitu loh bagi aku kemarin. Jadi itu cukup krusial juga ya. Iya. Aku mau bandingin, tadi kan Henry sebut tentang cost di organisasi kan. Nah, aku mau nanya untuk di magang ini ada cost yang harus dibayar nggak sih, kayak untuk tempat tinggal atau makan gitu-gitu?
Mungkin kalau dari itu tergantung dari mitra mungkin. Kalau MSIB sendiri kan untuk mitranya kan memang beda untuk benefit dari satu sama yang lainnya. Mungkin ada yang menyediakan mes atau tempat ataupun ada yang tidak. Kalau kemarin aku di DPR sendiri itu nggak ada mes, tapi kita memang diberi BBH atau bantuan hidup gitu selama sebulan, tapi itu dalam 2 termin. Jadi kalau MSIB sendiri itu biasanya setiap bulan tuh dikasih untuk BBH itu 2,8 juta. Jadi itu sih mungkin dari benefitnya itu dan juga buat cost-nya itu sih. Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang mungkin untuk organisasi dan magang masih mikirin cost-nya, mungkin kita bisa nilai dari sini. Jadi kalau magang itu kita bisa milih program magang yang mana yang bisa memberikan benefit atau tunjangan kepada mahasiswa. Jadi kalian bisa pilih kedepannya mana yang lebih kalian utamain ya. Baik, mungkin setelah ini kita akan masuk ke segmen terakhir, yakni mana yang lebih relevan untuk saat ini. Ini sebenarnya pertanyaan untuk kalian berdua ya. Apalagi sekarang di tengah program Kampus Merdeka ya, sebenarnya lebih mengutamakan magang ya dari program-programnya. Jadi aku akan tanya untuk kalian berdua. Gimana sih peran organisasi dan magang dalam membentuk karakter mahasiswa dalam menghadapi tantangan profesi di masa depan? Bebas dari siapa dulu? Oke, mungkin kalau dari aku tergantung Kebutuhan sih. kebutuhan dan Iya, kamu mahasiswa. semester berapa. Iya. Kalau misalnya kamu semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, aku rasa organisasi itu lebih relevan. Iya. Karena kamu akan membangun dulu fondasi kamu secara manajerial, kamu juga harus kuliah dulu supaya kamu ngerti apa yang ingin kamu implementasikan saat magang gitu. Baru nanti mungkin semester 5, semester 6 seharusnya magang itu sudah menjadi opsi yang paling baik karena itu akan mempersiapkan kita lebih matang lagi untuk setelah lulus ke jenjang karir berikutnya. Kalau dari aku seperti itu. Jadi dilihat dari urgensi semester berapanya. Yes, betul. Mungkin dari Kak Devita. Mungkin aku juga setuju sama Henry sih. Ini bukan yang mana yang lebih baik, tapi yang mana kita butuhkan gitu dan di semester berapa kitanya. Karena memang organisasi itu juga membentuk kita gitu loh untuk soft skill kita. Kan di organisasi kita diajar kepemimpinan, kemudian berkomunikasi dan juga teamworknya itu sangat kepake juga nanti saat magang gitu. Karena di dunia magang kan memang kita ada soft skill juga, namun memang lebih ke untuk jenjang karir, lebih ke industri kita di bidang kita masing-masing. Kalau dari organisasi kan kita dapat soft skill itu, kemudian nanti magang kita udah tahu nih gitu loh soft skillnya yang dibutuhkan. Misalnya untuk di magang kan nanti kita perlu berhubungan dengan banyak orang, kemudian dari berkomunikasi, kemudian juga public speaking itu sangat dibutuhkan juga nanti saat magang. Jadi menurutku keduanya juga sangat dibutuhkan gitu. Sepakat sih aku. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir nih, hal penting apa yang membantu kalian untuk mempersiapkan karir gitu? Sebagai seorang mahasiswa nih, adakah tips gitu, dari kalian berdua? Mungkin kayak Devita dulu. Aku dulu. Tips dari buat karir ke depannya. Ya, tips. Mungkin kalau sebagai mahasiswa sendiri, menurut aku kalau dilihat dari tadi lagi misalnya organisasi, mungkin kita dalam sebagai mahasiswa organisasi itu penting buat membentuk soft skill kita gitu loh nantinya. Jadi selama kita mahasiswa tuh kita harus memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada gitu loh selama kita mahasiswa. Jadi kalau misalnya bisa ikut organisasi, kita ikut organisasi aja gitu loh. Dengan memanfaatkan apa sih yang benefit yang kita dapat di organisasi gitu loh, ambil positif-positifnya. Kemudian nanti juga magang, kita sebagai mahasiswa kan juga bisa berkesempatan untuk magang, kita manfaatkan itu untuk nantinya untuk membangun kinerja kita buat pengembangan karir kita ke depannya gitu. Karena dalam magang kan sendiri udah berfokus pada bidang kita nantinya kan. Kita udah tahu apa yang kita mau, kita udah dapat soft skill kita dari organisasi gitu. Jadi lebih mudah nantinya untuk ke jenjang karir. Jadi kita nggak kaget gitu loh ketika ada di dunia profesional. Oh ternyata seperti ini, kita udah dapat kok ilmu-ilmunya dari sebelumnya gitu. Oke, kalau dari aku sepakat banget sih. Memanfaatkan kesempatan itu yang paling benar. Pasti ada kesempatan di setiap fase kita dan kita harus mempersiapkan itu sebaik mungkin dan jangan membuang kesempatan. Tapi jangan juga menurutku jangan terlalu FOMO atau kecepatan. Biasanya kan ada orang-orang yang FOMO magang, wah semester 2 langsung pengen magang. Menurut aku itu kurang wise sih karena kita belum punya fondasi baik dalam studi kita dan yang lainnya. Mungkin aku mengutip satu kata dari papa aku, cepat
karena ada yang dikejar, lambat karena ada yang ditunggu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang harus dikejar, masih cepet-cepet. Kalau jangan terlalu lambat, kalau nggak ada yang ditunggu, itu sih. Iya, setiap orang. Makasih Papa Henry juga. Ada timingnya juga. Iya betul. Iya. Untuk perkembangan diri, untuk mencapai tujuan kita semua itu ada perkembangannya. Dan aku juga setuju dari pendapat kalian berdua. Dan menurut aku juga antara organisasi dan magang itu memiliki porsinya sendiri-sendiri. Porsinya masing-masing untuk membangun diri kita sebagai mahasiswa. Di organisasi kita bisa melatih soft skill kita, dan nanti di magang kita dapat mengembangkan dan menerapkan soft skill yang kita dapatkan di organisasi itu untuk lebih jadi profesional dan tahu apa yang akan kita kerjakan. Mungkin sekian podcast magang versus organisasi, mana yang lebih penting kali ini. Saya Adinda Salsabila sebagai MC undur diri. Terima kasih.